Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Yang sekarang lagi musim adalah musibah gempa ya Ki ya. Gempa ada di mana-mana, kemarin ada di Kuningan berapa hari yang lalu. Dan ada ombak tinggi di daerah mana? Pare-Pare. Kita tetap berbelasungkawa, mendoakan semoga tetap tabah dalam menghadapi cobaan. Itu aja. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar melalui cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan gestar saya Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan kemudahan, kelancaran dari segala urusannya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun agama dan juga manusia. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita baru bikin konten lagi karena memang ada keterbatasan kesibukan, yaitu Kilandak sibuk banget. Ya Kilandak offline-nya sibuk banget nyembuhin orang, sahabat Pusaka Jawa. Aduh, jadi ya baru sempet sekarang ya Ki ya. Oke. Jadi kalau umumnya Pusaka Jawa kok enggak bikin video-video, salahin Kilandak lah. Kilandak yang sibuk mulu, baru pulang berapa minggu itu. Kilandak Jawa sibuk ampun. Ya alhamdulillah lah. Bisa Kilandak Jawa membantu orang itu banyak ya. Jadi mudah-mudahan manfaat. Offline bahasanya Kilandak saya offline-nya banyak, sibuk ya. Iya. Oke sahabat pusaka, kali ini kita akan membuat satu dapur bila apa. Kita buka bila pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bilahnya, ini adalah bilah tombak. Isuwe orang gawe YouTube keder. Ini adalah dapur keris lurus ya, dengan ricikan gandik yang lugas atau polos. Kemudian memakai di tengah sini memakai odo-odo. Kemudian tidak memakai tikil alis, di sini memakai pejetan, di sininya juga polos. Ini ikutnya adalah dapur jalak dinding, sahabat Pusaka Jawa. Yang bikin istimewa ini adalah di pamornya. Pamornya ini tergolong pamor rekan, dan pamor ini banyak dicari oleh orang karena pamor ini juga dicari oleh para pengusaha, para pedagang, karena konon katanya tuah atau angsarnya adalah memudahkan untuk mencari rezeki. Dan pamornya sangat istimewa. Pamor apa sih Mas O? Tak kasih ke depan dulu ya. Sahabat Pusaka Jawa, saya tunjukkan dulu pamornya. Ya, ini mic-nya harus dibawa. Pamornya itu berbentuk bulatan-bulatan ya, di kanan maupun di kiri ini. Ya, di sini ada bulatan-bulatan, sahabat Pusaka bisa lihat. Itu di tengahnya juga ada garis agak tebal. Ini adalah pamor sekar kopi. Jadi pamor sekar kopi itu bukan pamor yang mirip kembangnya kopi, tapi bijinya kopi, buahnya kopi. Dia bergerombol di tengah sini, kadang bulatan 3 atau 4, bergerombol kayak kopi, buah kopi ngumpul ya. Seperti itu. Nah, pamor sekar kopi tergolong pamor yang melumah, artinya pamor melumah. Pamor rekan, pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu ya. Coba tak lihat pucukan bilahnya, kemudian gonjonya, kemudian oke. Sudah ya. Coba Ki
biar Kilandak Nayuh, nanti saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu, pengetahuan yang saya tahu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang pamor sekar kopi tergolong pamor yang susah dicari. Artinya kalau susah dicari berarti di pasaran itu jarang ada, ya. Dan pamor sekar kopi itu kalau secara antikan nilainya lumayan, sahabat Pusaka Jawa, nilai ekonominya lumayan agak tinggi, ya. Kemudian pamor sekar kopi mempunyai tuah atau angsar itu untuk mempermudah mencari rezeki, makanya banyak dicari oleh para pengusaha maupun para pedagang, ya. Kita bicara tentang pamor, dapurnya dapur jalak dinding, ya. Kalau kita bicara tentang jalak, ya kita tahu burung jalak, burung yang sangat disukai oleh banyak orang, ya. Burungnya proporsional, tidak besar juga tidak terlalu kecil, ocehannya sangat enak didengar. Jadi orang pun banyak suka jalak. Nah, dengan harapan doa dari Sang Empu adalah ketika orang dibikinkan dapur jalak dinding agar orang itu dimudahkan dicintai oleh banyak orang, dimudahkan dari segala urusannya. Kalau orang sudah dicintai seperti burung jalak, orangnya juga terengginas. Artinya terengginas itu apa ya? Lincah, seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Orangnya lincah ketika mencari rezeki, seperti itu. Dan juga omongannya bermanfaat. Yang namanya jalak itu kan bermanfaat omongannya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang pucukan bilanya ini, apa ini? Pucukan bilanya seperti ambu tutumo, ya. Pucukan bila seperti ambu tutumo. Pucukan bila kita ketahui ada ambu tutumo, anggabah kopong, ada nugi binetet, ada ngumyang, terus ada nyujen, satu lagi ada ngudup gambir, seperti itu. Nah, untuk kita lihat dari pejetan atau belumbangannya ini adalah mbata rubuh. Pejetan atau belumbangan ada dua, mbata rubuh dan juga adeg mbata. Ini ikutnya mbata rubuh. Gonjonya ini gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Ya, gonjo juga banyak jenisnya, ada sebit rontal, ada gonjo sepang, ada gonjo wilut, ada gonjo kelap lintah, ada gonjo wuwung. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, bentar tak lihat dulu selorok besinya. Ya, ini selorok besinya apa ya ini ya? Kayak hitam keabu-abuan ya, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini sudah Ki, alhamdulillah. Ya, ini besinya lumayan ya, masih utuh ya, sahabat Pusaka Jawa. Besinya masih utuh. Ini oke. Terus pamornya juga terap-terapannya bagus, Dulu saya dapat karatan, sahabat Pusaka Jawa. Saya dapat karatan, kemudian tak bikinkan warongko. Warongkonya baru ini ya. Warongkonya gayaman Surakarta Kakok Banci. Kayunya nggak tahu kayu apa, terserah dari tukang warongkonya waktu itu seada-adanya saja. Kemudian pamornya juga lumayan. Ini pamornya digonjok juga, ada pamor melumahnya. Ya, artinya ikutnya pamor sekar ya. Ini ikutnya pamor sekar. Gonjo sekar maksudnya, gonjo sekar. Oke. Silakan Ki, sudah Ki, silakan ditayu Ki, monggo biar Kilanaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah saya bisa berinteraksi dengan tetangga sebelah atau Yoni kerisnya. Warna energinya itu biru keemasan, dan insya Allah doa-doa sempunya masih bagus sekali. Energi dari si pemilik juga ada di sini, energi dari beberapa raja jin juga ada di sini, alhamdulillah. Dan nama pemiliknya itu namanya Nyimas Sekarti Wujud namanya. Nyimas Sekarti Wujud itu, beliau itu dari daerah Pasundan. Iya, dan juga pernah jatuh juga di daerah Mataram, namanya itu Raden Rosa Jaya Leksana namanya.
pernah jatuh di daerah situ, saya melihat tadi. Dan juga di situ ada yang namanya itu Ki Jungjang Laksono dari Gunung Lawu, itu Raja Jin 1. Dan juga ada yang namanya itu Berut. Berut itu dari daerah Gunung Galunggung, dan di situ juga ada yang namanya itu Batara Pucuk Nyucus namanya. Batara Pucuk Nyucus itu dari daerah Dieng, dan manfaatnya alhamdulillah bisa berguna untuk para petani juga bisa, untuk para pedagang juga bisa, untuk para pekerja juga bisa, untuk seorang bos ingin mengembangkan ingin mengembangkan usahanya juga bisa dengan cepat, karena energinya itu bisa untuk menarik rezeki, Mas. Seperti itu. Jadi orang itu yang didatengin pembeli, bukan kita yang mencari pembeli gitu. Daya magnetnya sangat gede sekali di sini. Dan energi alamnya ini memang seperti cakra, tapi cakranya itu mahkota langit. Jadi orang itu si pedagang itu akan pintar gimana dia itu cara menyajikan penjualannya biar orang itu tertarik. Seperti itu. Jadi kreatif gitu, seperti itu orang itu. Di situ tuh seperti itu. Dan juga manfaatnya juga bisa untuk secara spiritualnya, juga bisa untuk menambah, membooster energi, karena bisa di sini tuh bisa untuk pembooster mata batin, bisa pembooster kita dalam belajar suatu ajian. Itu intinya seperti itu, menetralkan sesuatu energi yang negatif juga bisa. Dan di sini juga untuk yang namanya itu protek di sini itu dari manusia dan dari bangsa jin. Tapi ini lebih kuat ini untuk protek ke bangsa manusianya. Siap, proteknya. Proteknya ada di sini, Mas. Dan di sini bangsa manusia dan protek bagaimana, Ki? Jadi intinya gini, kalau kita sumama dagang, bahasanya orang itu mau jahatin kita, sebelum mau menjahatin itu orang itu sudah niat aja, sudah mau ke kita, mau taburin apa atau apa, nggak nyampe. Itu kan dari bangsa manusia. Karena belum ditaburin. Itunya yang ataupun bahasanya orang itu mau ke dukun, sebelum ke dukun sudah intinya biar gagal lah. Seperti itu, biar dia nggak jadi, karena si dukunnya melihat ada sesuatu yang memprotek kita sangat gede sekali. Karena beberapa raja jin ini akan intinya anak buahnya, panglimanya itu akan di samping-samping ruko kita, rumah kita, ataupun di mobil kita. Karena rata-rata kalau nggak kena di rumah ya di jalan, seperti itu. Samblong ya. Disamblong samblong jalan. Seperti itu. Ya, rata-rata itu kalau di rumah udah itu dicari hari apesnya, dia keluarnya kapan. Tapi insya Allah kalau niatnya tidak tersampaikan, kan berarti lebih dari ke manusianya, bukan kecuali itunya sampai tersebar di rumah kita ataupun apa kan, ataupun dengan metode yang dikirim secara dengan makhluk halus, bul-bul santet itu. Intinya kan niatnya bisa rasida, buru-buru, kan seperti itu. Jadi memang lebih ke manusia. Dan di sini itu ada yang namanya itu pengasihan. Pengasihannya itu lumayan, seseorang yang sudah menyatu atau bersinergi dengan ini, ataupun intinya sudah bersinergi dengan keris ini, akan memiliki karisma yang sangat tinggi. Itu kewibawaan atau seperti itu. Kalau untuk pelet itu kewibawanya seperti pelet sih, karisma yang sangat tinggi. Dan untuk junjung derajatnya itu junjung derajat sebagai pedagang besar, bukan seperti itu kan, bukan kelontong kecil lah intinya. Tapi dia kan junjung derajat bukan menjadi pemimpin, tapi menjadi ya intinya sing asale duwene gerobak siji dadi 20 lah, seperti itu. Itu intinya. Kalau saya pribadi sih untuk perawatannya ini hanya mau digunakan dengan minyak gaharu yang cukup lumayan pekat. Setiap
mau digunakan seminggu, maksudnya setiap seminggu sekali ya, setiap hari malam Jumatnya nggak masalah. Kalau enggak ya setiap 40 hari sekali, hanya minta itu dan juga diasapi, nggak mau kembang. Minyak gaharu diolesin malam Jumat apa? malam Jumat. Kalau memang dia ingin naiknya cepat, maksudnya dalam lagi ngejar target, itu setiap seminggu sekali di malam Jumat. Tapi kalau memang dianya enggak kober atau gimana ya setiap Jumat Kliwon nggak masalah. Dan itu hanya dimintain itu dan juga dikasih yang namanya itu asap. Dan cara penyelarasannya pun itu hanya menggunakan 5 biji dari si pemilik, rambutnya ditaruh di peksinya. Setelah ditaruh di peksinya, dikasih gaharu lagi, terus diginiin seperti ini semuanya diasapin seperti ini, gini Mas. Dan pantangannya itu kalau si pemilik itu perempuan ya tidak, intinya bahasanya kita itu tidak boleh makan daging mentah. Mungkin semua orang paham lah, tidak boleh makan daging mentah. Kalau makan daging mentah yang dilalai ya pokoknya pret gue wis intinya. Cuman ini saya bilang sekali lagi, ini hanya lantaran semua karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu aja. Mas. Terus pantangan tak tulis. Iya, daging mentah. Mungkin kalau orang mau bertanya lebih itu lagi ya tinggal dijelaskan sama soal daging mentah itu apa. Kalau yang nggak tahu. Dan itu pun maupun lelaki maupun perempuan yang perdagangkan itu pasti ada lelaki ada perempuan, kadang suami istri. Dan cuman beliau itu minta ditaruh di tempat yang ya di mana lah, intinya mau dikhususkan mau apa terserah, atau intinya minta ditaruh yang nyaman lah. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu Mas. Cuman seperti itu sih. Ada lagi Ki? Tidak ada. Semangat. Kita udah lama tidak bikin. Coba sini mau tak tempelin. Kilanak biar pegang. Iya, karena memang memang seperti itu. Jadi padat Mas, isinya padat gitu. Kalau kita saya bilang itu udah seperti itu, padat sekali ini isinya. Seperti intinya seperti itu. Kilanak bilang banyak banget itu ya. Dan beberapa juga ada yang namanya itu kotak-kotak ataupun titik-titik yang akan terbuka setelah disatukan dengan, ya intinya setelah disatukan dengan pemilik sejatinya lah. Karena setahu saya keris itu memilih tuannya. Setahu saya. Sepertinya seperti itu Mas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, quote-nya itu jangan pernah meremehkan orang yang terlihat di mata kita itu lemah, karena dia akan bermimpi untuk mengalahkan kita, dan kita tahu meremehkan orang yang lemah itu, tapi dia akan berjuang biar dia menjadi kuat dan kita menyepelekan, dan akhirnya kita yang kalah gitu. Sahabat Pusaka Jawa, berhati-hati. Eling lan waspodo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.